Ada masa di mana semua kelihatan sudah cukup. Kerjaan udah ada, HP udah di tangan, mau makan apa aja tinggal klik diantar sampai depan pintu. Tapi anehnya kok masih ada yang kosong di dalam sini. Kalian pernah ngerasa gitu nggak? Udah scroll HP 2 jam, malah makin capek, bukan jadi makin seneng. Udah beli barang yang dikejar-kejar, seneng sih. Sebentar doang, habis itu balik lagi ke rasa hampa yang sama. Pernah baca sekarang ini lebih dari 1 miliar orang di dunia kesehatan mentalnya terganggu. 1 miliar. Padahal fasilitas hidup manusia sekarang jauh lebih gampang dibandingkan zaman dahulu. Harusnya kan makin gampang hidup, makin bahagia. Kok malah kebalik? Nah, ini yang mau kita bahas pada hari ini. Bukan soal gimana caranya biar hidup kita makin gampang, tapi soal satu organ kecil di dalam tubuh kita yang ternyata itulah kunci. Kalau organ ini beres, semuanya beres. Kalau dia rusak, semuanya ikut rusak. Coba renungkan. Antum dapat mobil baru. Seneng nggak? Seneng dong. Tapi itu gembira, bukan bahagia. Gembira itu sebentar. Bahagia itu nempel lama. Bahkan bisa permanen. Dan letaknya bukan di dompet, bukan di garasi, tapi di hati. Makanya ada orang yang rumah, nggak punya kendaraan, kerjaannya nggak tetap, hari ini nggak tahu besok mau makan apa, tapi dia bahagia. Baliknya ada orang yang followernya jutaan, kelihatan hidupnya sempurna di media sosial, tapi dalamnya kosong. Nabi pernah bersabda, ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh tubuhnya juga akan baik. Kalau dia rusak semuanya, ketahuilah itu adalah hati. Jadi bukan otak yang jadi pusat kebahagiaan, bukan juga rekening, tapi hati. Dan semua orang kafir atau muslim, kaya atau miskin, presiden atau rakyat biasa, semuanya punya hati. Pertanyaannya cuma satu, gimana cara kita ngelolanya? Yang pertama itu adalah syukur. Coba antum hitung berapa nikmat yang Allah kasih pada kita hari ini. Nggak kehitung. Tapi anehnya kita sering nganggap yang namanya nikmat itu cuman uang. Padahal harta itu justru nikmat yang paling rendah tingkatannya. Nabi bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Kesehatan dan waktu luang. Coba bayangin ada orang rela keluar 10 miliar buat berobat ke luar negeri. 2 minggu, yang pulang masih sakit. Itu duit hasil keringat bertahun-tahun, habis buat satu hal doang, sehat. Berarti sehat itu lebih berharga dari uang. Tapi kita jarang sadar sampai kita kehilangan. Terus di atas sehat itu ada rasa nikmat. Coba lihat saudara kita yang setiap malam tidur nggak tenang karena ada perang di negaranya. Kita di sini bisa tidur nyenyak setiap malam. Itu nikmat besar yang sering kita anggap biasa aja. Dan nikmat yang paling tinggi itu adalah nikmat hidayah, nikmat iman. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Quran surat Ibrahim ayat 7. Terus gimana caranya bersyukur kalau kondisi kita lagi susah? Nabi ngajarin lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat orang yang HP-nya bagus, rumahnya lebih besar, kita nggak akan pernah puas. Tapi kalau kita lihat orang yang kondisinya lebih susah dari kita, hati kita jadi lebih tenang. Syukur ini ada 3 level. Syukur hati, ngakuin dalam hati bahwa semua yang kita punya itu murni pemberian Allah, bukan semata karena kepintaran atau keras kita. Yang kedua, syukur lisan, ngucapin alhamdulillah. Bukan cuma di lidah doang, tapi juga hati kita ikut ngerasain. Dan yang ketiga adalah syukur raga. Pakai nikmat itu buat taat sama Allah.
Percuma kaki sehat kalau nggak pernah dipakai untuk jalan ke masjid. Kunci kedua adalah sabar dan ridho waktu kena ujian. Tapi ya hidup memang nggak selalu enak. Pasti aja ada masanya kita diuji. Allah berfirman, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 117. Nah, ketika ujian datang ada 4 kemungkinan sikap kita. Yang paling bawah itu adalah marah. Ini hukumnya haram. Nyalain takdir, ngomel ke Allah. Yang kedua sabar. Artinya nahan diri. Biar nggak sampai ngelakuin hal yang nggak sesuai akal sehat dan syariat. Yang ketiga ridho. Udah mulai bisa nerima dengan tenang dan yang paling tinggi adalah syukur walau kita baru kena musibah. Kita nggak harus loncat ke level syukur. Sabar aja udah cukup buat bikin kita bahagia. Karena Nabi bersabda, sesungguhnya menakjubkan urusan orang beriman. Seluruh urusan baik baginya. Kalau dapat kesenangan dia bersyukur, itu baik buatnya. Kalau kena musibah, dia bersabar, itu juga baik buatnya. Ini yang bikin orang beriman itu selalu menang. Bukan karena hidupnya mulus, tapi karena cara dia merespon apapun yang terjadi, selalu jadi kebaikan buat dia. Kunci ketiga adalah istighfar dan tobat. Yang terakhir dan ini yang paling sering kita lupain adalah istighfar. Gak ada manusia yang gak pernah salah, semuanya pernah. Nabi Musa aja pernah khilaf sampai ada orang yang meninggal karena dorongan. Dan beliau langsung ngaku kepada Allah, ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri, ampunilah aku. Nabi Adam juga gitu, tak nyalain iblis, tapi langsung ngomong, ya Tuhan ini kami telah menzalimi diri kami sendiri. Bandingin sama sikap kita yang begitu salah, refleks pertama malah nyari kambing hitam. Ini gara-gara keadaan. Padahal yang paling penting itu introspeksi ke diri sendiri. Nabi sendiri manusia paling mulia yang udah dijamin surga tetap istighfar lebih dari 70 kali sehari. Kalau beliau aja segitu, kita yang jauh lebih banyak dosanya harusnya lebih rajin lagi. Kenapa kita perlu banyak istighfar? Karena semakin kita ngerasa udah baik, semakin gampang kita kena penyakit hati namanya ujub, ngerasa sombong sama amal sendiri, dan itu bisa gugurin semua kebaikan yang udah kita kumpulin. Jadi kalau ditanya gimana caranya biar hati kita tenang dan hidup kita bahagia, bukan cuman gembira sesaat, ternyata jawabannya sederhana, tapi butuh dilatih terus-menerus. Pertama, syukuri apa yang udah ada. Mulai dari hal yang kecil bisa buang air dengan lancar, bisa tidur dengan nyenyak, bisa jalan ke masjid pakai kaki sendiri. Jangan nunggu kehilangan baru sadar itu nikmat. Kedua, kalau lagi kena ujian, latih diri buat sabar. Gak usah maksa langsung ridho atau syukur. Sabar aja sudah cukup jadi tiket kebahagiaan. Ketiga, jangan pernah berhenti istighfar. Bukan karena kita jahat, tapi karena itu cara kita tetap rendah hati di hadapan Allah. Coba, mulai malam ini sebelum tidur luangkan waktu 5 menit saja. Hitung 3 nikmat yang sering kita anggap remeh. Terus istighfar. Minimal 10 kali. Kecil tapi kalau dirutinin itu yang bakal ngerapiin hati kita pelan-pelan. Karena pada akhirnya hati yang tenang itu bukan hasil dari hidup yang sempurna, tapi hasil dari hati yang selalu bersyukur, sabar, dan tak pernah berhenti minta ampun. Semoga kita semua dimudahkan Allah buat jadi orang yang bahagia dari dalam, bukan cuman kelihatan bahagia dari luar.